Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 PGSD akan mempresentasikan proposal bisnis kami yang bernama Furutsu Sunday. Terima kasih kepada Saudari Opi yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan bagaimana gambaran umum perusahaan Furutsu Sunday ini. Nah, perusahaan Furutsu Sunday sendiri ini itu membahas atau membuat suatu usaha tentang makanan sehat kekinian. Seperti kita tahu ya teman-teman, bahwa saat ini untuk memilih suatu makanan itu bukan hanya memperhatikan dari segi rasanya saja, namun juga memperhatikan bagaimana cara suatu makanan itu dihidangkan. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah banyak sekali beragam jenis makanan khas yang dijadikan sebagai jajanan ataupun bahkan sudah dijadikan sebagai oleh-oleh. Nah, dari sinilah ide bisnis usaha ini lahir sebagai pengembangan kreatif usaha makanan dari beberapa mahasiswa yang menyatukan ide untuk membuat suatu makanan sehat kekinian dengan memperhatikan nilai estetikanya, namun juga tetap memperkuat pada kemanfaatan makanan itu untuk kesehatan tubuh. Nah, bagaimana perusahaan Furutsu Sunday ini mengolah usaha makanan sehat ini? Nah, disinilah kami juga sudah membuat target usaha makanan kami ini, dan berdasarkan hasil analisis STP yang telah kami lakukan, yang menjadi target kami itu dari segi usia atau segmentasi usia itu ditargetkan kepada perempuan, yang diperjelas lagi itu pada usia dari anak-anak, remaja, bahkan sampai usia dewasa dapat ditargetkan. Kemudian juga dari segmentasi pekerjaan itu ditargetkan kepada para pelajar, para pekerja kantoran, bahkan kepada pegawai sampai kepada food vlogger. Adapun struktur manajemen dari bisnis Furutsu Sunday sendiri, yaitu ada Dahlia Sidabutar sebagai ketua, kemudian ada Dinda Rizky Lestari sebagai sekretaris, kemudian ada saya, Tiana Rolpojia, sebagai bendahara, ada Opi Irmayani bagian produksi, ada Cynthia Setianingrum bagian pemasaran, dan ada karyawan yaitu Winnie Josephine. Selanjutnya, mengapa Furutsu Sunday hadir? Yaitu untuk menawarkan makanan sehat, praktis, serta mudah didapatkan dengan cita rasa yang tidak kalah dengan aneka pilihan makanan lainnya. Dalam proses pembuatannya juga, melalui ide resep, pengolahan, metode, teknik, serta rasa yang autentik, tim produksi kami memberikan nama produk makanan ini dengan nama Furutsu Sunday, yang mana gabungan dari kata Latin dalam bahasa Jepang, lalu dipadukan dengan tulisan Sunda tempo dulu. Furutsu Sunday sendiri memiliki daya tarik keunikan sendiri dari segi kemasan, rasa, bahkan kemanfaatan bagi kesehatan tubuh seseorang. Produk makanan kami dikemas dengan nuansa dari jati diri Furutsu Sunday sendiri, di mana dari pemilihan warna produk dengan warna nuansa cerah mengundang hasrat untuk segera dimakan serta berkemasan unik. Produk makanan kami juga tentu sepadan dengan nilai kesehatan, kebutuhan sarapan, maupun kebutuhan ngemil atau jajan para pembelinya. Sementara itu, nilai estetika dari kemasan makanan kami mungkin dapat menjadi gaya generasi muda pada kebanyakan. Untuk pengolahan pembuatan produk sendiri, kami menggunakan peralatan dapur yang memadai serta higienis. Kami juga dari tim produksi tak lupa menggunakan peran teknologi dalam pengolahan bahan makanan kami, seperti membuat krim harus menggunakan mixer, dan juga kami menggunakan freezer atau mesin pendingin untuk memastikan produk makanan kami tetap terjaga kesegarannya hingga sampai ke tangan customer. Kemudian mengenai analisis SWOT dari bisnis Furutsu Sunday ini, yang pertama mengenai strength atau kekuatan dari bisnis ini berupa produk yang sehat, harga yang terjangkau, dan produknya juga dapat tersedia dalam berbagai varian. Kemudian mengenai weakness-nya atau kelemahan dari bisnis ini, yaitu bahan isian yang tidak bisa bertahan lama dan juga produknya sendiri mudah ditiru. Kemudian mengenai opportunities atau peluang dari bisnis ini, yaitu makanan yang praktis yang bisa dijadikan sarapan, cemilan, dan dessert. Kemudian produk ini belum terlalu banyak yang menjualnya atau langka, khususnya di Tasikmalaya.
Dan yang terakhir yaitu produk ini dapat dinikmati oleh semua kalangan usia. Kemudian mengenai threats atau ancaman, yaitu bahan baku yang didapat tidak selalu dalam kondisi yang bagus. Selanjutnya mengenai competitive analysis. Persaingan pada usaha ini adalah pesaing yang menjual produk serupa. Terdapat 3 pesaing yang telah dianalisis, yaitu penjual sandwich, penjual dessert box, dan penjual salad buah. Semua pesaing tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam menjalankan usaha. Adapun kelebihan dan kekurangan usaha tersebut adalah yang pertama untuk penjual sandwich, ya kelebihan pada usaha ini isinya beragam, mudah didapatkan dan praktis. Sedangkan kelemahannya adalah produk tidak tahan lama, banyak orang yang kurang minat sayur, dan rata-rata orang bisa membuat produk ini sendiri. Nah, yang kedua itu ada penjual dessert box. Kelebihan pada usaha ini adalah visualisasi produk yang colorful, cocok untuk penyuka manis dan menaikkan mood. Populer di kalangan umum, simple dan modal tidak besar. Adapun kelemahannya adalah harganya mahal, sulit ditemukan secara offline, dan sulit memasarkan ke luar wilayah. Nah, yang ketiga ada penjual salad buah. Kelebihan pada usaha ini adalah buahnya beragam, produk sehat, terjangkau, kemasan bisa digunakan kembali, dan mudah untuk didapatkan. Nah, serta untuk kelemahannya adalah terkadang buah tidak segar dan tidak tahan lama, dan adanya ketidaksesuaian antara rasa buah dengan saus buah, serta buah dalam kemasan rentan terkena bakteri. Nah, selanjutnya mengenai strategi bisnis ya. Berdasarkan kompetitif analisis pada paparan yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka strategi bisnis yang akan dimaksimalkan agar pembuatan bahkan penjualan Fruit Sundae berjalan dengan baik, maka akan dilakukan pembuatan produk makanan yang bervariasi, namun tetap dijaga kehigienesannya serta kesegarannya. Yang selanjutnya itu memasarkan produk secara online dan offline, baik melalui media sosial maupun dengan berdagang langsung di lokasi penjualan, dan bereksperimen dalam rasa produk, serta menggunakan kemasan yang mampu menunjang produk agar selalu dalam kondisi baik dengan rentang waktu yang lama. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu operasional usaha. Pada tahap ini kami melakukan promosi, penjualan, dan juga produksi. Nah, pada tahap promosi kami melakukannya dengan 3 cara. Yang pertama cara offline, yaitu dengan cara menyebarkan brosur dan juga dengan sistem mulut ke mulut. Kemudian dengan cara online, yaitu melalui sosial media, Instagram, dan juga WhatsApp. Dan yang ketiga dengan cara promosi kupon bagi pelanggan pertama sampai pelanggan ke-10 Fruit Sundae. Selanjutnya tahap penjualan, kami melakukan penjualan secara langsung, yaitu dengan menitipkan produk kami ke kantin-kantin sekolah maupun kantin kampus, dan juga kami melakukan penjualan melalui bazar. Kami juga melakukan penjualan melalui media sosial, yaitu WhatsApp dan juga melalui Instagram. Kemudian dalam memproduksi barang kami, yaitu Fruit Sundae, ada beberapa bahan penting dalam proses pembuatannya. Yang pertama ada roti tawar, kemudian ada whipped cream, kemudian ada buah yaitu jeruk dan juga buah stroberi. Oke, setelah dirangkum dan dianalisis, berikut ini biaya produksi dari Fruit Sundae. Total biaya produksi untuk menghasilkan 100 pieces produk yaitu sebesar Rp469.000. Dengan begitu dapat kita ketahui harga pokok produksi per unitnya yaitu sekitar Rp4.690. Kami akan menjual produk seharga Rp10.000 per pieces. Dengan keuntungan harga tersebut lebih miring dibandingkan harga pesaing yang menjual produk yang sama. Akan tetapi tetap memberikan keuntungan yang maksimal kepada perusahaan. Dari harga jual tersebut kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.310 untuk setiap produk yang kami jual.
Selain itu, biaya operasional berada pada jumlah atau kisaran Rp831.250. Biaya tersebut sudah mencakup biaya listrik, biaya promosi, gaji, dan juga biaya resiko. Dengan menjual 157 pieces produk atau kurang lebih 1,5 kali produksi, kami sudah dapat menutupi biaya operasional. Sedangkan dengan modal Rp3.934.000, kami dapat mengembalikan balik modal hanya dengan menjual 742 pieces produk atau sekitar 7,5 kali produksi. Yang terakhir yaitu tentang rancangan BMC dari bisnis Fursus Sunday. Mengapa rancangan BMC ini sangat penting? Karena dengan adanya rancangan BMC itu dapat menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan dari ide bisnis kita. Kemudian rancangan BMC ini juga menggambarkan atau memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis kita. Pada bisnis Fursus Sunday yang menjadi customer segment kita itu dari gendernya itu kepada perempuan, kemudian dari segi usianya itu yang menjadi konsumen kita itu anak-anak, remaja maupun anak usia dewasa. Kemudian dari segmen pekerjaan itu kepada para pelajar, para pekerja kantoran, pegawai sampai kepada food blogger. Nah, yang selanjutnya itu value propositions. Kenapa kita melakukan usaha ini? Itu karena masih jarang ditemukan makanan ini di Tasikmalaya. Kemudian produknya yang segar, manis, sehat, dan unik. Yang terakhir yaitu karena produk ini tersedia dalam berbagai varian. Siapa yang menjadi channel kita dalam mempromosikan makanan ini? Secara online-nya itu kita biasanya menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Kemudian secara offline-nya itu dengan melakukan bazar ataupun di sekolah atau kampus. Yang menjadi customer relationship kita itu biasanya kita bisa melakukannya dengan promosi kupon ataupun DM Instagram, selanjutnya dengan chat WhatsApp, lalu promosi offline atau yang dilakukan secara mouth to mouth melalui brosur. Selanjutnya itu revenue streams. Revenue streamsnya itu dilakukan dengan melalui modal awal dari pribadi, kemudian penjualan Fursus Sunday baik secara online sekitar 40% dan secara offline itu sekitar 60%. Key resource-nya sendiri untuk SDF-nya itu peralatannya yang digunakan secara praktis, kemudian SDI-nya itu surat izin bisnis, selanjutnya SD finansial itu modal pribadi, kemudian SDM menggunakan pekerja yang kompeten untuk mengelola Fursus Sunday. Selanjutnya key activities, aktivitas yang kita lakukan itu melalui seperti pembelian bahan baku, melakukan produksi, pengemasan, promosi, dan penjualan. Kemudian yang menjadi key partner kita yaitu pedagang buah, penjual roti tawar, dan UMKM binaan. Yang terakhir yaitu cost structure kita itu seperti biaya produksi, melakukan biaya perizinan, biaya promosi, dan biaya transportasi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang rancangan BMC dari perusahaan bisnis Fursus Sunday. Sekian pemaparan proposal bisnis kami yang bernama Fursus Sunday. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.